Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari luangkan waktu sejenak untuk bersama-sama membaca serta merenungkan sebagian dari firman Tuhan sebelum kita menjalani segala rutinitas dan aktivitas kita hari ini Selasa 16 Februari 2021. Sebelum kita membaca isi dari firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 14-16, mari terlebih dahulu kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ketika masih ada kesehatan dan tenaga yang Kau beri bagi kami saat ini. Kami ingin kembali merenungkan firman-Mu bersama. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengurapi kami sekalian di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat 14-16, Jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Allah tidak akan pernah berlalu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah menguraikan bagaimana kualifikasi untuk menjadi pemimpin jemaat, yakni penilik jemaat dan diakan dari segi pribadi dan sosialnya pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, Paulus kemudian mengulas bagaimana Timotius bisa menentukan yang dapat menjadi penilik jemaat dan diakan dari segi kehidupan bergereja atau berjemaatnya. Di ayat yang ke-14, Paulus menyebutkan ia menuliskan syarat-syarat tentang penilik jemaat dan diakan itu di perikop sebelumnya, namun Paulus mengingatkan Timotius akan syarat yang lain lagi dari segi kehidupan berjemaatnya pada bagian perikop ini. Yang tentu, Timotius mengetahui bagaimana akan hal ini. Para calon penilik jemaat dan diakan tentu adalah orang yang hidup sebagai keluarga Allah. Pada ayat yang ke-15 dikatakan, keluarga Allah artinya jemaat Allah, sama seperti yang dikatakan dalam perikop. Jemaat dari Allah yang hidup, yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran bagi orang-orang yang hidup sebagai keluarga Allah atau jemaat Allah itu sendiri. Mereka yang menjadi penilik jemaat dan diakan akan memberitakan tiang penopang dan dasar kebenaran itu di antara bangsa-bangsa nantinya, sehingga dia yang telah menyatakan dirinya dan melakukan pekerjaan besar akan dipermuliakan dan diberitakan di setiap peribadahan jemaat Allah. Itu jugalah yang merupakan salah satu tugas panggilan dari para penilik jemaat ataupun diakan. Karena itu, haruslah sudah dipastikan mereka yang menjadi penilik jemaat dan diakan adalah benar-benar jemaat Allah yang hidup dalam setiap persekutuan jemaat, karena di sanalah terkandung sebuah rahasia agung dari ibadah jemaat yang sesungguhnya. Sehingga dasar kebenaran dan tiang penopang, yaitu Allah yang hidup, Kristus Tuhan, diberitakan dan dipermuliakan oleh segenap orang yang menjadi jemaat Allah. Jemaat Allah sama artinya dengan keluarga Allah. Keluarga merupakan bagian unsur terbesar di dalam jemaat. Oleh sebab itu, penilik jemaat dan diakan yang dilihat dan dinilai mampu memimpin persekutuan dimulai dari keluarganya terlebih dahulu, maka untuk menjadi tiang penopang di dalam jemaat, mereka mampu untuk menghidupkan dan memelihara persekutuan itu.
Dan apabila penilik jemaat serta diakan mampu melandaskan dasar kebenaran di dalam kehidupan keluarganya pertama-tama, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkan atau mengambil alih kebenaran itu daripada keluarganya. Ada beberapa pertanyaan bisa kita renungkan dari perikop hari ini. Tidak hanya untuk mencari siapa yang dapat menjadi pemimpin jemaat, tetapi juga bagi kita sekalian sebagai jemaat Allah, jemaat yang hidup dalam Kristus Tuhan yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Pertanyaan yang pertama, sudahkah kita menjadi anggota jemaat yang hidup dalam setiap persekutuan jemaat? Karena inilah kualifikasi yang juga menentukan apakah seorang jemaat Allah dapat dipakai untuk menjadi penilik jemaat dan diakan. Kemudian pertanyaan yang kedua, sudahkah keluarga kita menjadi tempat pertama untuk menghidupkan persekutuan itu agar Allah yang hidup, yakni Kristus Tuhan, dipermuliakan? Dan pertanyaan yang ketiga, sudahkah kita hidup sebagai jemaat Allah yang adalah dasar dan penopang kebenaran di dalam dunia ini sekarang? Semoga kita bisa menjawab 3 pertanyaan renungan itu dimulai dari hari ini dan selanjutnya. Tuhan menyertai dan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari sama-sama rendahkan hati, kita naikkan syafaat kita. Mari berdoa. Jemaat Allah adalah dasar dan penopang kebenaran di tengah-tengah dunia ini, agar Kristus Tuhan dipermuliakan dalam setiap ibadah yang dilakukan. Namun kadangkala kami masih tidak menyadari dan tidak mengindahkan akan hal itu. Ampuni kami Tuhan. Dengan menjadi jemaat Allah yang hidup seharusnya kami semakin diperkuat karena dasar kebenaran ada di dalam kami dan membuat kami tidak mudah terombang-ambing oleh tipu daya yang ingin menghancurkan kami. Ketika kami dipakai untuk menjadi alat di tangan-Mu, sesungguhnya sejak saat itulah kami menjadi penopang kebenaran dari jemaat Allah di dalam dunia. Saat ini, dengan kerendahan hati kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk memampukan kami menjadi jemaat Allah yang adalah dasar dan penopang kebenaran. Biarlah dasar itu semakin memperkuat kami untuk mempertahankan iman yang telah dimiliki, dan kami dimampukan untuk menyatakan kebenaran itu di dalam tindakan kehidupan dan pelayanan kami sehingga banyak orang melihat, menjadi percaya. Dalam kebersamaan, kami mendoakan satu dengan yang lain secara khusus bagi jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GKI Kohong. Ada para pelayan gereja dan hamba Tuhan yang ditugaskan serta dipakai oleh-Mu untuk melayani di jemaat. Mampukan mereka dalam setiap tugas panggilan dan pengabdian yang dilakukan. Berkati kehidupan pribadi dan keluarganya. Biarlah setiap harapan dan keinginan untuk memajukan jemaat boleh nyata terjadi saat ini bahkan ke depannya. Dan seluruh jemaat Tuhan semakin diberkati dan disertai dalam setiap usaha serta kerja yang boleh dilakukan. Daya upaya yang saat ini juga sedang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi situasi pandemi yang sedang berlangsung lama, kiranya juga disertai oleh Tuhan sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar hingga nanti. Lindungi dan jaga kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami, baik secara pribadi maupun keluarga kami. Sepenuhnya kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.